Baru juga Jati mau membalikan tubuhnya dan mencoba menghubungi istri dan adiknya untuk menanyakan keberadaannya. Sebuah taksi berhenti di depan rumah mereka. Yah, itu adalah Kara dan Nara. Loh kok Jati sudah sampai? Pasti ngebut ya. Kara langsung memberikan tatapan tidak suka karena suaminya suka ngebut. Mendengar pertanyaan sang kakak iparnya, jelas Nara tersenyum jahil. Sebagai adik yang kakaknya jahil juga jelas Nara tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Iya betul itu kak, pasti abang ngebut. Marahin aja, enggak kapok banget baru juga sembuh, udah kebut-kebutan lagi. Nah loh Nara baru juga dibaikin dan bakal dijaga sama Jati malah mau bikin abang sama kakaknya perang aja. Nara, gue balikin ke Tommy baru tahu rasa. Bukan Jati kalau sabar mah. Baru diledek gitu sama, adiknya langsung ngereok. Melihat Nara dan Jati sudah mulai bersih tegang Kara pun langsung waspada. Udahlah Jati, Nara itu bercanda kok ya kali dia beneran. Kalau dibalikin lagi ke rumah orang tuanya juga pasti nggak bakal mau, balas Kara melerai, suami dan adik iparnya. Nara udah yuk masuk, kakak akan kenalkan Nara sama orang rumah ini. Kara lebih memilih menggandeng Nara daripada Jati. Lagi-lagi laki-laki itu cemburu sama adik bungsunya yang jauh lebih dapat perhatian daripada dirinya. Padahal Kara baik sama Nara karena dia merasakan sama-sama nyaman karena akhirnya punya saudara cewek juga. Maklum dia di rumah ini cewek sendiri. Sayang kok aku ditinggal. Jati mencoba menarik perhatian sang istri. Ya udah Jati masuk aja kan udah biasa ini. Bukannya ini adalah rumah Jati. Jangan kayak anak kecil deh malu sama adik-adik. Kara kembali mengabaikan Jati. Bukan mengabaikan tapi sedang mencoba mengetes kesabaran Jati. Ini pasti gara-gara si bocil, ngeselin emang punya adik, gerundel Jati dengan menghembuskan nafas dalam. Pandangan Nara pun langsung tertuju pada dua laki-laki yang bisa dikatakan yang satu hampir sama usianya dengan Noah, dan satu lagi hampir sama dengan dirinya hanya saja sepertinya lebih kecil dari Nara. Setelah melihat dua anak laki-laki yang sedang belajar, Nara pun menatap laki-laki parubaya yang dia sudah bisa tebak kalau dia adalah orang yang disebut Abah. Deva, Diki, Abah. Kenalkan ini Nara, adiknya Jati. Adik bungsu. Mulai sekarang Nara bakal tinggal di sini. Kalian jangan jahil ya. Saling lindungi karena Nara juga saudara kalian, ucap Kara dengan suara yang enak didengar. Ye rumah ini makin rame, ucap Diki. Deva hanya bilang, iya. Alhamdulillah di rumah ini Tete ada temennya. Nara kalau ada apa-apa bilang saja. Jangan diam-diam. Kalau Deva usil bilang juga. Dia di sini paling usil soalnya. Abah melirik Deva dan Deva sendiri langsung mengangkat wajahnya. Loh kok Deva? Deva mah baik paling jahil Jati tuh yang usil. Nah kan udah mulai saling rusuh. Loh kok Jati, paling rusuh ini. Jati tantan menuduh Nara. Di malam pertama Nara kenalan dengan keluarga kakak iparnya ia sudah nyaman. Mereka baik-baik, lucu meskipun sering usil. Nara pun menempati kamar yang ada di samping kamar Kara. Awalnya kamar Deva, dan karena ada Nara, jadi Deva pindah tidak dengan Diki. Pagi hari menyapa berhubung ini adalah hari Minggu maka aktivitas pun pada kumpul di rumah termasuk Nara sebagai penunggu baru rumah Jati. Gadis kecil itu pun cukup kaget karena ternyata makanan yang pernah abangnya bawa adalah hasil produksi dari kakak iparnya. Jelas ia bukan kaget tapi bangga juga karena kakak iparnya memang tidak menye-menye buktinya bisa bangun usaha yang jelas rasanya enak. Di rumah ini Nara juga tidak seperti di rumah kedua orang tuanya. Dia sangat merasakan bahagia karena pada akhirnya dia bisa bangun pagi dan ibadah bersama. Tidak seperti di rumah kedua orang tuanya. Jangankan untuk ibadah bersama, untuk ngobrol pun sangat jarang sibuk masing-masing. Termasuk dengan Jati yang Nara sendiri sebenarnya seperti tidak memiliki abang. Namun, di sini semuanya ditebus. Nara merasakan ada keluarga yang sayang dengan dirinya. Nara pagi-pagi pun membantu kakak iparnya memasak meskipun dia sebenarnya tidak membantu-bantu banget, dia hanya membuat rusuh. Maklum ketika Kara meminta ambilkan jahe atau kunyit dan lain-lain di dalam kulkas dia justru kembali bertanya seperti apa yang dimaksud oleh Kara. Sehingga akhirnya Wara mengambil sendiri apa yang ia butuhkan, tapi tetap Kara memberitahukan seperti apa yang namanya kunyit, jahe, dan bumbu dapur lainnya. Pukul 7 seperti hari biasanya mereka sudah duduk rapi mengelilingi meja makan untuk menikmati masakan hasil Kara.
Sedangkan di bangunan sebelah juga sudah sibuk dengan produksi orderan, pokoknya setiap jam 5 sudah ada karyawan yang masuk, sebagian untuk mulai produksi dan sebagian lagi masuk di jam 8 untuk mulai packing-packing orderan yang akan dikirimkan hari ini. Tidak hanya packing, tapi juga melayani pembeli yang datang langsung ke rumah mereka. Terutama reseller-reseller yang datang untuk mengambil orderan mereka. Semalam abang dan kakak Kara sudah bicara masalah sekolah kamu. Karena kamu sudah kelas 6, maka sekolah akan dilanjutkan di sekolahan kamu yang lama. Dan untuk nanti kalau kamu sudah lulus, kamu akan melanjutkan sekolah di sekolahan Diki dan Deva. Karena tempat itu yang jauh lebih dekat dan untuk biayanya juga jauh lebih terjangkau. Kamu belajar yang benar, jangan bikin malu abang, kalau bikin malu aku kirim balik kamu ke rumah Tommy, ucap Jati setelah sarapan pagi. Dia kembali melanjutkan ceramah pada Nara. Iya, Nara tahu. Yah, seperti biasa Nara akan menjawab dengan ucapan seperti itu. Dan, untuk kerjaan Jati dan Kara semalam sudah sepakat kalau Jati akan kembali melanjutkan konten YouTube Jati yang pengikutnya sudah lumayan banyak dan sudah ada penghasilannya. Hanya bedanya sekarang kontennya bukan otomotif seperti sebelumnya, tapi tentang masakan, nanti Kara yang masak dan Jati yang rekam dan edit-edit. Selain itu juga akan coba bukan cabang untuk usaha utama Kara. Doain Abah, Deva, Diki, Kara, semoga usaha yang ini juga bisa menghasilkan penghasilan agar tidak hanya mengandalkan dari usaha yang sudah kita punya. Jati juga membeberkan apa yang akan dilakukan ke depannya. Mengingat dia juga sekarang sudah tidak ada kerjaan lagi. Kalau hanya mengandalkan orderan, Jati takut akan merepotkan Kara karena itu sesungguhnya Kara yang membuat idenya. Lagi pula keahliannya untuk edit video dan foto tidak berguna, sekarang saatnya ia mengembangkan hobinya. Dan tentu semalam Jati juga sudah menjelaskan pada Abah dan adik iparnya apa yang terjadi. Kenapa juga Nara bisa memilih tinggal sama Jati. Dan Abah tidak sama sekali keberatan dengan apa yang terjadi dengan menantu dan adiknya. Justru Abah bangga karena itu tandanya Jati mau menerima Kara apa adanya dan mau juga hidup susah dan bertanggung jawab sama anaknya. Meskipun Abah sebagai orang tua juga sedih karena Jati yang tandanya membata orang tuanya. Namun, Jati juga menjelaskan bahwa sebelumnya dia sudah berusaha berdiri di tengah-tengah mencoba mendamaikan keduanya. Memberi pemahaman pada orang tuanya tentang pilihannya. Jati juga menjelaskan bahwa niatnya tidak seperti ini. Niatnya suatu saat nanti dia akan menjelaskan pada orang tuanya tentang Kara sembari pelan-pelan mendekatkan Kara dan membuktikan bahwa Kara adalah wanita yang baik dan tidak matre seperti yang ayahnya katakan. Namun, semuanya belum berjalan dengan lancar. Tommy sudah lebih dulu mengetahui dan marah-marah di depan umum sebagai anak dan juga suami, dia tidak terima dihina seperti yang dilakukan Tommy. Jati marah dan memutuskan keluar dari rumah orang tuanya, ada alasannya. Abah juga sebagai orang tua menasihati agar Jati dan Nara tetap berusaha baik pada ayahnya. Karena bagaimanapun mereka orang tua mereka. Meskipun Abah tidak keberatan kalau Nara dan Jati tinggal di sini. Toh kalau rumah ini juga punya Jati. Abah akan selalu dukung apapun usaha kalian. Dan insya Allah kalau mau usaha pasti tetap ada hasilnya. Deva juga setuju. Diki juga setuju dan doakan semoga usaha AA dan Teteh makin lancar apapun itu. Nara juga mau bikin channel YouTuber lah. Biar bisa bikin konten juga dan tambah-tambah buat uang jajan. Nara yang paling aneh jawabannya. Sontak saja Jati langsung menatap heran pada adik bungsunya. Kamu mau bikin channel YouTube, mau bikin konten apa? Tanya Jati dengan nada meremehkan, meskipun dia tetap hargai niat Nara yang ingin punya penghasilan dengan berencana membuat channel YouTube biar bisa bikin konten dan mendapatkan uang. Kakak Kara mau bikin konten masak-masak. Nara juga mau. Huahaha, Jati yang paling tertawa kencang mendengar ucapan adiknya. Yang menurut Jati itu halu. Mau bikin konten masak, bedain garam sama gula aja nggak bisa. Jangan halu, mending kamu bantuin bikin risol sama pancake, nanti digaji setiap satu gulungan 100 perak. Nah kan Jati sudah mulai memancing Nara buat marah lagi. Kalau gak mau bantu gulung-gulung, bantu cuci piring ya. Deva yang memang sedikit banyak sama kayak Jati iseng pun langsung menyela dan berhasil membuat Nara mencebikkan bibirnya. Apa sih kamu, ikut-ikut aja, kamu aja yang cuci piring. Aku nggak bisa, balas Nara dengan gaya selainnya menanggapi candaan Deva. Cocok kan kalau mereka bersama pasti berantem terus. Kuat-kuat aja Abah,
Kara punya adik dan suaminya yang super jahil. Ya emang kamu mah cocoknya bikin konten kayak gituan. Bikin konten masak siapa yang mau nonton kalau bumbu dapur aja nggak tahu. Jati Auto membela Deva. Ya apa atuh yang kira-kira bisa dikerjain sama Nara biar Nara juga punya penghasilan plus terkenal. Kan kalau di YouTube atau jadi selebgram bisa terkenal dan dapat duit yang banyak. Hahaha, kembali Jati dan Deva kali ini Diki juga ikut tertawa dengan ucapan Nara. Yang ternyata pengin jadi artis dan juga pengin dapat duit yang banyak. Udah-udah kamu lebih baik cuci piring. Lagian YouTube pengin dapat duit juga enggak segampang itu apalagi mau jadi artis atau selebgram. Jangan ngada-ngada deh kamu Nara. Jati menunjuk piring-piring yang kotor. Abang, Nara kan juga pengin tunjukin sama papa kalau Nara bisa tetap dapat duit juga dan tentu bisa hidup bahagia. Tidak manja seperti yang papa bilang selama ini. Mendengar ucapan Nara, Jati pun langsung diam. Ia juga yang dikatakan adiknya kalau Nara mau berusaha siapa tahu memang Nara juga bisa membuat karya mungkin dengan konten yang bermanfaat dengan anak-anak seusianya. Jati dan Kara saling pandang seolah mereka sedang berdiskusi lewat tatapan mata. Tagar kasih ide dong kira-kira Nara bikin kerjaan apa biar bisa membuktikan pada Tommy biar dia sukses juga setidaknya gak nyusahin orang tua.